Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Solihah? Jumpa lagi dengan Ustazah. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 tentang mengidentifikasi isi dongeng dan sifat pertukaran dalam penjumlahan. Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng umumnya bercerita tentang kehidupan pada zaman dahulu. Dongeng biasanya berisi pesan atau amanat. Tokoh yang ada dalam dongeng bisa manusia, hewan, atau tumbuhan. Dongeng memiliki alur cerita yang sederhana. Setiap dongeng memiliki pesan moral. Pesan moral tersebut tersirat dari dalam cerita yang disampaikan oleh penulis. Untuk mengetahui pesan moral tersebut, kita harus membaca dongeng dengan berulang-ulang. Pesan moral dari sebuah dongeng biasanya mempunyai ciri-ciri. 1. Pesan moral selalu baik. 2. Bisa dilihat di akhir cerita. 3. Bisa dilihat dari sifat tokoh utama. Unsur-unsur dalam dongeng. Tokoh adalah para pelaku yang ada di dalam dongeng. Kedua, latar adalah tempat, waktu, atau suasana dalam dongeng. Yang ketiga, watak tokoh. Watak tokoh adalah sifat tokoh dalam dongeng. 4. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam dongeng. 5. Pesan atau amanat. Pesan atau amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penulis dongeng kepada pembaca. Karakter tokoh dalam dongeng. Berdasarkan karakternya, tokoh dibagi menjadi 3, yaitu protagonis. Protagonis yaitu tokoh yang berwatak baik. Yang kedua, antagonis. Antagonis yaitu tokoh yang berwatak jahat atau buruk. Yang ketiga, trigagonis. Tritagonis yaitu tokoh yang sering menjadi penengah antara tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Berkaitan dengan dongeng, Ustazah mempunyai sebuah dongeng solihah yang berjudul Pohon Apel yang Tulus. Yuk kita dengarkan bersama-sama yuk. Dahulu kala ada sebuah pohon apel yang besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari, ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. "Ayo, bermainlah bersamaku," ajak si pohon apel. "Ah, aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku? Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu." Jadi, anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia. Tapi dia tak pernah kembali sejak saat itu.
pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya, laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa, kata pohon apel. Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat, jawab laki-laki itu. Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah sini bersamaku dan istirahatlah, kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya, mereka pun bersama lagi. Dari dongeng pohon apel yang tulus, pesan apa yang bisa kita ambil? Ya, pertama, sebagai makhluk hidup harus saling membantu, menyayangi dan mengasihi satu sama lain. Yang kedua, membantu dengan tulus dan ikhlas hati, tidak mengharap imbalan apapun. Yang ketiga, saling menjaga hubungan persahabatan dengan teman kita. Nah, solih-solihah, apa saja hal yang perlu diperhatikan saat membaca teks dongeng? Hal-hal yang perlu diperhatikan saat membaca teks dongeng. 1. Lafaz. Mengucapkan dengan kata yang tepat dan menggunakan rasa yang tepat. 2. Intonasi suara. Kalimat yang diakhiri dengan tanda titik, intonasi suaranya datar. Kalimat yang diakhiri dengan tanda tanya, intonasi suaranya menurun. Kalimat yang diakhiri dengan tanda seru, intonasi suaranya agak naik. Yang ketiga, ekspresi. Saat membaca teks dongeng, kita harus menggunakan ekspresi dengan penuh perasaan. Artinya, kita harus menghayati isi dongeng tersebut seolah-olah kita melakukan apa yang dilakukan tokoh dongeng tersebut. Yang keempat, tanda baca. Jika saat membaca bertemu tanda koma, maka kita berhenti membaca sebentar lalu dilanjutkan kembali. Jika bertemu tanda titik, maka kita berhenti membaca, kemudian mulai membaca kalimat berikutnya. Yang kelima, suara yang lantang dan dapat didengar jelas oleh orang lain. Nah, solih-solihah, pohon apel termasuk tumbuhan. Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan kita. Apa saja? Yuk, kita simak. Yang pertama, sumber makanan. Contohnya, padi. Padi diolah jadi beras, diolah menjadi nasi. Yang kedua, bahan baku industri. Contohnya, pohon. Pohon diambil kayunya. Yang ketiga, peralatan rumah tangga. Contohnya seperti meja, kursi, almari, dan lain-lain. Yang keempat, bahan pakaian. Contohnya, pohon kapas. Diolah menjadi kapas, kemudian diolah menjadi pakaian. Yang kelima, pewarna alami. Contohnya, kunyit, buah bit, sawi, dan teh, dan lain-lain. Yang keenam, untuk kesehatan. Contohnya, belimbing wuluh, lidah buaya, daun seledri, dan lain-lain. Nah, coba kita bayangkan apa yang terjadi jika tidak ada tumbuhan di sekitar kita. Maka dari itu, kita harus menjaga, merawat, dan melestarikan tumbuhan. Karena selain tumbuhan bermanfaat bagi kehidupan kita, tumbuhan juga memberikan keindahan pada lingkungan kita.
Menyayangi tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lain termasuk contoh sikap bersyukur. Yuk kita simak Soli Soliha percakapan tentang sikap bersyukur. Benny bertanya kepada ayahnya, "Kenapa ayah sering mengucapkan terima kasih?" Lalu ayah Benny menjawab, "Berterima kasih itu termasuk orang yang selalu bersyukur." "Apa hubungannya berterima kasih dengan bersyukur ya?" tanya Benny lagi. Lalu ayah Benny menjawab, "Ada dong, berterima kasih itu salah satu cara kita bersyukur. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang rendah hati. Kebalikannya, orang yang tidak bersyukur adalah orang yang sombong." Jawab ayah Benny nih adik-adik. Lalu tanya Benny, "Apa kita juga berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan? Bagaimana caranya?" Ayah menjawab, "Iya, kita juga perlu berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan. Caranya berbeda dengan cara kita berterima kasih kepada manusia." Lalu Ibu Benny berkata, "Jika kita berterima kasih kepada tumbuhan, maka kita merawat tumbuhan dengan baik. Tumbuhan diberi air, pupuk, dan sinar matahari yang cukup. Kita juga tidak memetik bunga dan daun-daun sembarangan," kata ibunya. "Bagaimana cara kita berterima kasih kepada hewan?" tanya Benny. Lalu ayah menjawab, "Cara berterima kasih kepada hewan yaitu dengan menyayangi hewan. Kita memberi makan atau minum hewan-hewan. Kita tidak menyiksa hewan. Orang yang pandai bersyukur akan disukai teman-teman. Tuhan juga mencintai orang yang pandai bersyukur." Nah, kita dari percakapan ini belajar bahwa kita itu harus selalu bersyukur dan berterima kasih atas setiap berkat yang Tuhan berikan. Nah, Tuhan memberikan kita tumbuhan dan hewan itu untuk kehidupan manusia juga. Maka tumbuhan dan hewan itu perlu disayangi. Nah, untuk menyayangi tumbuhan atau berterima kasih kepada tumbuhan, kita bisa merawat tumbuhan dengan baik. Caranya dengan memberi air, memberi pupuk, lalu diletakkan di tempat yang sinar mataharinya cukup untuk tumbuhan tersebut. Nah, cara kita berterima kasih kepada hewan itu dengan cara menyayangi hewan. Kita bisa memberi makan, lalu bisa memberi minum, tidak menyiksa hewannya, ya, membersihkan kandangnya. Itu adalah cara merawat hewan yang baik. Bentuk lain dari sikap bersyukur adalah selalu menjaga kesehatan tubuh. Berolahraga membuat tubuh kita sehat. Tubuh kita juga sehat dengan menghirup udara yang mengandung banyak oksigen. Tanaman memberi oksigen pada lingkungan sekitar. Dengan berolahraga di halaman sekolah atau rumah, tubuh kita akan terasa lebih segar. Gerakan memutar atau meliukkan badan dapat dilakukan untuk melenturkan tubuh. Dengan demikian, otot tidak kaku dan peredaran darah lancar. Ayo Soli Soliha kita lakukan kombinasi gerak memutar dan meliukkan seperti pada contoh gambar berikut. Yang pertama, badan berdiri tegak. Kedua, kepalkan tangan dan letakkan di pinggang. Yang ketiga, putarlah badan ke kanan dan ke kiri. Yang keempat, badan kembali berdiri tegak. Kelima, rentangkan kedua tangan ke depan. Dan keenam, putarlah badan ke arah bawah atau membungkukkan badan. Ketujuh, putarlah badan ke kanan bawah. Kedelapan, putarlah badan ke kiri bawah. Kesembilan, liukkan badan ke atas atau melentikkan badan. Nah, Soli Soliha, pernahkah kamu melakukan kesalahan? Tentunya pernah ya. Apa yang kamu lakukan saat setelah melakukan kesalahan? Nah, benar. Kita harus saat kita melakukan kesalahan, kita sebaiknya meminta maaf.
Dengan meminta maaf, kita akan merasa lega. Hubungan dengan orang lain akan tetap baik. Untuk meminta maaf, diperlukan keberanian. Nah, anak-anak pemberani akan meminta maaf jika telah melakukan kesalahan. Nah, Soli-Solihah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, pada pertemuan yang lalu, tentunya kalian telah belajar tentang pola irama. Sekarang kita simak lagu berikut yang berjudul Cemara. Cemara pohon ramping, daunnya halus langsing, bergerak-gerak kian kemari, seperti camar menari. Ketika angin lalu menyentuh daun cemara, terdengar desir di telingaku, sebuah lagu merdu. Cemara pohon ramping, daunnya halus langsing, bergerak-gerak kian kemari, seperti tangan penari. Ketika angin lalu menyentuh daun cemara, terdengar desir di telingaku, sebuah lagu merdu. Terdengar desir di telingaku, sebuah lagu merdu. Nah, kita masuk ke materi sifat pertukaran pada operasi penjumlahan. Kita simak contoh berikut ini, Soli-Solihah. Dayu mengambil beberapa helai daun kering, lalu meletakkannya di sebuah kotak. Ia mengambil lagi beberapa helai daun kering dan meletakkannya pada kotak yang lain. Di kotak pertama ada 35 helai daun kering. Di kotak kedua ada 15 helai daun kering. Dayu meletakkan daun di dua kotak seperti ini. Dayu menghitung semua daun kering. Di kotak pertama ada 35 helai daun kering. Di kotak kedua ada 15 helai daun kering. Jadi 35 ditambah 15 sama dengan 50. Dayu ingin tahu jika posisi kotak itu ditukar, apa jumlah daunnya akan sama? Nah, di kotak pertama, Dayu meletakkan 15 helai daun kering. Di kotak kedua, Dayu meletakkan 35 helai daun kering. Jadi 15 ditambah 35 sama dengan 50. Ternyata jumlahnya sama, yaitu 50 helai daun kering. 35 ditambah 15 sama dengan 50. Begitu juga sebaliknya, 15 ditambah 35 sama dengan 50. Jadi 35 ditambah 15 sama dengan 15 ditambah 35.
Kita bisa coba pada penjumlahan yang lain, yaitu 120 ditambah 930 sama dengan 1050. Begitu juga sebaliknya, 930 ditambah 120 sama dengan 1050. Jadi, 120 ditambah 930 sama dengan 930 ditambah 120. Kerjakanlah latihan berikut seperti contoh. Yang pertama, 200 ditambah 350. Ada berapa soli-soliha? Yuk kita gunakan dengan cara bersusun ya. Ya, jumlahnya 550. Kita gunakan dengan cara yang B ya. Kita balik. 350 ditambah 200 sama dengan, ya tetap sama soli-soliha, jumlahnya 550. Jadi 200 ditambah 350 sama dengan 350 ditambah 200. Kita kerjakan pada contoh soal yang kedua. 500 ditambah 220 sama dengan 720. Begitu juga yang B, 220 ditambah 500. Kita gunakan dengan cara bersusun ya, soli-soliha. Ya, jumlahnya tetap sama, 720. Jadi, 500 ditambah 220 sama dengan 220 ditambah 500. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Untuk soli-soliha, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan tetap belajar di rumah ya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.